boy. Hai, balik lagi sama aku Dian di Bale Movie. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan seri superhero yang berjudul The Boys season ketiga. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, Food mengadakan acara pemutaran perdana film Dawn of the Seven yang diperankan langsung oleh para anggota aktif tim superhero The Seven. Dalam acara ini, Huey, si mantan anggota The Boys, hadir bersama pacarnya yaitu Annie alias Starlight yang merupakan anggota The Seven. Di sisi lain, Homelander juga hadir bersama Maeve dan mereka berpura-pura akrab untuk menyembunyikan konflik mereka dari media. Dalam acara pemutaran film ini, Food juga mengumumkan kerjasamanya dengan Biro Federal Urusan Manusia Super yang dipimpin oleh Victoria. Setelahnya, Huey tiba-tiba ditemui oleh Billy yang masih aktif sebagai ketua The Boys meskipun tim ini telah ditinggalkan oleh Huey dan MM. Dengan kewenangannya sebagai pegawai Biro Urusan Manusia Super, Huey akhirnya memberikan izin resmi kepada Billy agar ia bisa menangkap oknum superhero Food yang bernama Termite. Keesokan harinya, Huey terlihat mengobrol dengan ayahnya melalui video call saat ia pergi bekerja. Di sini juga terlihat bahwa Huey dan Annie kini hidup bersama sebagai pasangan kekasih yang harmonis. Sesampainya di kantor, Huey menjalani rutinitasnya sebagai pegawai Biro Urusan Manusia Super. Sedikit penjelasan, biro ini bertugas untuk memenjarakan manusia super, termasuk oknum superhero yang melakukan kejahatan. Lalu saat istirahat siang, Huey biasa makan dan mengobrol dengan Direktur Victoria. Pada makan siang kali ini, Huey bercerita bahwa ia telah memberikan Billy izin untuk menangkap Termite. Mengingat penangkapan harus dilakukan tanpa membunuh buronan, Victoria tak yakin Billy bisa menangkap Termite sesuai aturan biro. Alasannya, Victoria mengetahui cara kerja Billy yang sangat sadis. Sementara itu, Direktur Food yaitu Edgar memberikan jabatan baru untuk Annie alias Starlight sebagai rekan Kapten The Seven. Jabatan baru ini ternyata diberikan kepada Annie karena berkat aksinya, Food berhasil kembali mendapatkan image positif dan kepercayaan dari publik. Dengan jabatan baru ini, Annie mempunyai kewenangan untuk menentukan tindakan The Seven dan menambahkan anggota baru untuk 2 posisi yang masih kosong. Ini artinya Annie sekarang menjadi orang paling berpengaruh nomor 2 di The Seven setelah Homelander. Jabatan baru Annie ini pun seketika membuat Homelander sangat kesal, mengingat selama ini Homelander membenci Annie karena ia pernah menjadi sekutu rahasia The Boys. Beberapa waktu kemudian, Huey mendatangi markas baru The Boys yang saat itu hanya beranggotakan Billy, Francie, dan Kimiko. Meski saat itu Billy berhasil menangkap Termite, namun Huey menyatakan bahwa biro tidak bisa mengusut kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Termite. Penyebabnya karena Billy melakukan pelanggaran dengan mencekoki Termite banyak kokain agar ia menjadi teler dan mudah ditangkap. Meski Billy menerima keputusan biro, namun sebenarnya ia sangat kecewa. Billy akhirnya menyimpulkan bahwa aturan rumit biro menyebabkan pemberantasan kejahatan manusia super tak bisa berjalan dengan efektif. Pada malam harinya, Billy bertemu dengan anggota The Seven, Maeve, yang kini menjadi sekutu rahasia The Boys. Di sini, Maeve menyarankan Billy untuk mencari senjata yang konon telah membunuh Soldier Boy. Nah, karena Soldier Boy hampir sekuat Homelander, Billy berniat menggunakan senjata ini untuk mewujudkan keinginan lamanya, yaitu membunuh Homelander. Nah, mengingat Homelander adalah aset krusial Food, Billy meyakini bahwa Food yang selama ini menjadi target utama The Boys bisa jatuh dengan sendirinya jika Homelander sudah mati. Dalam pertemuan yang sama, Maeve juga memberikan Billy senyawa V jenis baru yang bernama V24 yang bisa mengubah penggunanya menjadi manusia super selama 24 jam. Maeve akhirnya menyarankan Billy untuk menggunakan V24 jika Billy menghadapi tantangan maut saat mencari senjata yang bisa membunuh Homelander. Kini Billy bertekad untuk mencari senjata ini bersama The Boys.
Tak lama kemudian, Homelander tiba-tiba mendatangi rumah Billy. Meski Billy menolak untuk memberitahu lokasi Ryan, anak Homelander, namun Homelander tak tertarik untuk membunuh Billy. Lalu, meski saat itu Billy dan Homelander masih bermusuhan, mereka sama-sama membenci Vought dan Biro Urusan Manusia Super. Meski begitu, Billy tak berminat bekerja sama dengan Homelander untuk menjatuhkan Vought dan Biro. Di waktu yang sama, Hughie diam-diam membututi Direktur Biro Victoria yang saat itu akan bertemu dengan sahabat lamanya bernama Tony di sebuah tempat yang sepi. Dengan mata supernya yang bisa menghancurkan anggota tubuh makhluk hidup, Victoria akhirnya melenyapkan Tony karena mendesaknya untuk mengungkap rahasia masa lalu Victoria saat ia masih berada di panti asuhan. Dari sinilah Hughie akhirnya baru mengetahui bahwa pelaku serangan penghancur kepala adalah Victoria yang merupakan atasannya sendiri. Keesokan harinya, Hughie langsung bercerita kepada Annie soal aksi sadis Victoria semalam. Di sini Hughie mengungkapkan kekecewaannya karena Victoria yang selama ini ia anggap baik dan bersih ternyata adalah orang jahat dan sadis. Sesuai saran dari Annie, Hughie akhirnya merahasiakan kejadian ini dan berpura-pura tetap berteman baik dengan Victoria. Sementara itu, Billy terlihat mengobrol dengan Ryan, si anak Homelander, yang kini tinggal di rumah aman yang diberikan oleh Mallory, sang pendiri asli The Boys. Setelah itu, Billy mengunjungi rumah MM untuk membicarakan misi baru The Boys. Misi ini adalah mencari senjata pembunuh Soldier Boy yang mungkin bisa digunakan untuk menghabisi Homelander. Untuk membantu Billy, MM akhirnya memberikan petunjuk berupa koran lama yang menyoroti aksi heroik Soldier Boy. Di lain pihak, Homelander sang Kapten The Seven kini bisa menerima jabatan baru Annie sebagai rekan kapten. Namun di balik itu, Homelander sering melakukan intrik dan memaksakan kehendaknya agar Annie tidak nyaman menjadi rekannya. Beberapa waktu kemudian, Hughie menyelidiki panti asuhan khusus manusia super yang menjadi tempat Victoria dibesarkan. Dari penyelidikan tanpa sepengetahuan Victoria ini, Hughie menemukan fakta bahwa dahulu Victoria pernah menghancurkan kepala seseorang semasa masih menjadi anak panti asuhan. Namun penegak hukum tak pernah menindak berbagai kejahatan Victoria karena pengaruh kuat Edgar sebagai direktur Vought. Edgar pun memilih Victoria sebagai anak adopsinya karena kekuatan super Victoria sangat ampuh untuk menyingkirkan musuh Vought tanpa meninggalkan bukti. Setelah itu, Hughie menjelaskan hasil penyelidikan soal Victoria kepada Billy. Kini, sejak mengetahui kekuatan Victoria dan kerjasama rahasianya bersama Edgar, Hughie merasa kerja di biro bukan lagi cara terbaik untuk melawan Vought. Oleh karenanya, Hughie setuju dengan prinsip lama Billy bahwa mereka harus melakukan tindakan ekstrim dan beresiko untuk bisa melawan Vought. Selesai mendengar pernyataan Hughie, Billy yang selama setahun terakhir tak pernah membunuh superhero, kini kembali menjadi dirinya yang sadis dan tak segan menghabisi oknum superhero. Selanjutnya, Billy memakai cara kekerasan saat menginterogasi Gunpowder yang merupakan rekan satu tim Soldier Boy. Dari interogasi ini, Billy mendapatkan fakta bahwa Soldier Boy mati sewaktu ia melaksanakan misi yang dipimpin oleh Mallory. Gunpowder akhirnya menyarankan Billy untuk menanyakan senjata pembunuh Soldier Boy kepada Mallory. Demi mencegah serangan balasan Gunpowder, Billy akhirnya membunuh Gunpowder dengan serangan mata laser. Dari situlah terungkap bahwa Billy sudah menggunakan V24 sebelum ia menemui Gunpowder. Sementara itu, Homelander sangat terpukul melihat kekasihnya yaitu Stormfront bunuh diri saat ia menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Usai terpukul oleh kematian Stormfront, Homelander melampiaskan semua rasa frustasinya saat ia berpidato di kontes pencarian anggota baru The Seven yang dipimpin oleh Starlight. Di hadapan para penonton, Homelander mengisyaratkan dengan nada marah bahwa ia tak mau lagi dikendalikan oleh Vought. Beberapa waktu kemudian, Homelander mendapatkan berita yang mengejutkan. Karena pidato kontroversialnya tempo hari, rating kepuasan publik dan jumlah penggemarnya kini justru mengalami peningkatan. Alasannya, masyarakat ternyata senang melihat sikap Homelander yang berani menjadi dirinya sendiri. Sejak mengetahui fakta ini, Homelander merasa bebas dan bisa melakukan apapun sesuai keinginannya.
Di waktu yang sama, The Boys sedang bersiap untuk pergi ke rumah aman yang menjadi tempat tinggal Ryan dan Mallory. Dalam persiapan ini, tampak ada Huey yang kini kembali menjadi anggota The Boys setelah mengetahui rahasia Victoria. Agar Huey bisa cuti panjang tanpa diketahui oleh Victoria, ia pun sengaja menyuruh Kimiko untuk mematahkan tangannya. Singkat cerita, Mallory akhirnya bercerita kepada The Boys soal kronologi kematian Soldier Boy dan senjata yang membunuhnya. Jadi dahulu, Mallory pernah memimpin misi untuk membantu kelompok pemberontak melawan Rusia. Dalam misi rahasia CIA ini, Mallory yang saat itu masih menjadi agen rahasia, mendapatkan bantuan dari Vought berupa tim superhero Payback yang dipimpin oleh Soldier Boy. Lalu pada suatu ketika, pasukan Rusia melancarkan serangan berskala besar yang menewaskan ratusan anak buah Mallory. Dalam serangan yang sama, Rusia juga disebut berhasil membunuh Soldier Boy dengan sebuah senjata khusus. Nah, ternyata yang disalahkan atas kegagalan misi ini adalah Mallory. Sedangkan Vought malah terbebas dari semua tekanan, padahal serangan Rusia ini sebenarnya terjadi akibat kecerobohan salah satu anggota Payback. Ketidakadilan inilah yang mendorong Mallory untuk mendirikan The Boys yang mempunyai misi utama untuk menjatuhkan Vought. Di akhir ceritanya, Mallory mengungkapkan bahwa senjata pembunuh Soldier Boy terakhir kali terlacak di Rusia. Selesai mendengar informasi tadi, Billy marah besar kepada Mallory karena selama ini sengaja merahasiakan keberadaan senjata yang bisa membunuh Homelander. Jika Mallory memberitahu Billy soal senjata ini sejak mereka bekerja sama, Billy meyakini ia bisa membunuh Homelander lebih cepat sehingga BK istrinya Billy masih bisa hidup dan Ryan tidak perlu takut lagi dengan ancaman ayahnya. Billy akhirnya meninggalkan rumah aman dalam keadaan sangat kecewa. Bahkan kekecewaan ini sampai membuat Billy mengingkari janjinya untuk selalu menjaga Ryan. Sementara itu, Homelander dan Annie alias Starlight berdebat soal pemilihan dua anggota baru The Seven. Di sini, Annie mengancam akan menyebarkan video kejahatan Homelander jika ia menolak dua anggota baru pilihan Annie. Namun karena kini masyarakat menyukai jati diri Homelander yang asli, Homelander pun mempersilahkan Annie untuk menyebarkan video kejahatannya. Namun Homelander mengingatkan, jika video ini tersebar dan membuat dunia membenci Homelander, maka ia akan memusnahkan kota-kota besar beserta para penduduknya. Tak mau malapetaka ini menjadi kenyataan, Annie akhirnya mengalah dan mengikuti pilihan Homelander. Melihat perilaku Homelander yang semakin gila dan bisa membunuh Annie kapan saja, Annie yang sudah lama merasa terancam akhirnya memberitahu Huey bahwa ia ingin mundur dari The Seven. Namun Huey berusaha menguatkan Annie agar tetap bertahan di The Seven sampai The Boys menemukan senjata yang bisa membunuh Homelander. Tak lama setelah kejadian ini, Homelander resmi kembali merekrut The Deep sebagai anggota The Seven. Setelah itu, Annie berusaha mendesak Alex alias Supersonic untuk mundur dari kontes pencarian anggota baru The Seven. Namun, meski sudah diberitahu soal sifat jahat Homelander, Alex tetap bertekad untuk menjadi anggota The Seven karena ia sudah berjuang keras untuk bisa sampai sejauh ini. Beberapa waktu kemudian, Alex alias Supersonic terpilih sebagai juara kontes dan resmi menjadi anggota baru The Seven. Setelahnya, Annie terpaksa mengikuti perintah Homelander untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar Homelander bisa meningkatkan jumlah penggemarnya menjadi lebih banyak lagi. Setelahnya, Huey bertanya kepada Billy mengapa ia akhir-akhir ini sering muntah. Billy akhirnya mengungkapkan bahwa muntah ini adalah efek samping dari penggunaan V24. Billy lalu meminta Huey merahasiakan kejadian ini demi menjaga reputasi Billy yang selama ini sangat membenci kekuatan super. Keesokan harinya, The Boys pun berangkat ke Rusia yang menjadi lokasi senjata yang bisa membunuh Homelander. Dalam misi pencarian ini, Billy berhasil meyakinkan seorang mafia Rusia bernama Nina agar ia mau membantunya untuk menemukan lokasi penyimpanan senjata tersebut. Tak lama berselang, Supersonic menyetujui kerjasama rahasia dengan Annie dan Maeve untuk melawan Homelander.
Beberapa waktu kemudian, jumlah anggota The Seven akhirnya kembali lengkap menjadi 7 orang seperti aslinya. Di lain pihak, Direktur Vought Edgar mendatangi Direktur Biro Urusan Manusia Super Victoria yang selama ini menjadi anak adopsinya. Di sini, Edgar memerintahkan Victoria untuk memberi teguran keras kepada Homelander melalui konferensi pers yang akan diadakan oleh Biro. Ternyata perintah ini diberikan oleh Edgar karena ia ingin mendisiplinkan tingkah laku Homelander yang belakangan ini semakin liar. Lantas pada saat berpidato di konferensi pers Biro, di luar dugaan Victoria justru tidak menegur Homelander. Sebaliknya, Victoria mengumumkan bahwa Biro akan menindaklanjuti bukti kejahatan Edgar selama ia menjabat sebagai Direktur Vought. Ternyata Victoria mengkhianati Edgar karena selama ini Edgar tak bisa menjamin keselamatan anak Victoria dari ancaman Homelander. Tak lama setelah konferensi pers itu selesai, Homelander bertemu dengan Victoria untuk membahas soal masalah Edgar. Ternyata sebelum konferensi pers dimulai, Homelander sempat memberikan bukti kejahatan Edgar kepada Victoria agar nantinya bisa ditindaklanjuti oleh Biro. Lebih jauh lagi, ternyata selama ini Homelander sudah mengetahui kekuatan Super Victoria dan misi rahasianya untuk memperkuat pengaruh kaum manusia super. Kini Homelander menganggap Victoria sebagai sekutunya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Selanjutnya, Homelander menemui Edgar yang segera mengambil cuti sementara sebagai direktur untuk menjalani proses hukum di Biro. Dalam pertemuan ini, Homelander optimis akan bisa memimpin Vought karena jabatan direktur milik Edgar terancam akan dicopot akibat terjerat kasus kriminal. Sementara itu, The Boys berhasil sampai di sebuah kamp militer di Rusia. Menurut informasi dari Nina, kamp ini adalah tempat penyimpanan senjata yang disebut-sebut telah membunuh Soldier Boy dan kemungkinan bisa digunakan untuk menghabisi Homelander. Lantas saat berhasil masuk ke dalam camp, The Boys kewalahan menghadapi serangan tentara penjaga. Billy dan Huey akhirnya berhasil menyingkirkan para tentara dengan menggunakan kekuatan super yang mereka dapatkan dari V24. Mengetahui hal ini, anggota The Boys lainnya sangat menyayangkan tindakan Billy dan Huey yang menggunakan V24, mengingat selama ini mereka dengan tegas menentang kekuatan super. Tak lama berselang, Billy membuka tabung besar yang diduga menjadi tempat penyimpanan senjata incarannya. Namun ternyata isi dari tabung ini adalah Soldier Boy yang ternyata masih hidup dalam kondisi prima berkat dukungan teknologi medis canggih yang terpasang pada tabung. Begitu keluar dari tabung, Soldier Boy langsung menembakkan laser dari tubuhnya ke arah The Boys lalu melarikan diri. Serangan laser yang sangat mematikan ini akhirnya mengenai tubuh Kimiko hingga membuatnya tak mampu beregenerasi. The Boys akhirnya meninggalkan camp untuk mengobati Kimiko sambil memikirkan langkah berikutnya. Beberapa waktu kemudian, Homelander membawa Annie ke atap sebuah gedung untuk menunjukkan bahwa ia telah membunuh Supersonic dengan sangat sadis. Ternyata pembunuhan ini dilakukan oleh Homelander setelah ia mengetahui kerjasama rahasia Annie dan Supersonic yang berniat melawannya. Homelander akhirnya mengancam akan membunuh Huey, pacar Annie, jika Annie berani melawannya lagi. Keesokan harinya, The Boys menonton video rahasia yang mereka dapatkan dari laboratorium Rusia. Dalam video ini, Soldier Boy mengalami berbagai siksaan maut selama menjadi subjek eksperimen. Lebih jauh lagi, eksperimen ini berhasil memasukkan zat radioaktif tingkat tinggi ke dalam tubuh Soldier Boy, sehingga ia kini menjadi seperti reaktor nuklir yang berjalan. Dari sinilah kita baru mengetahui bahwa apa yang ditembakkan dari tubuh Soldier Boy kepada Kimiko sebenarnya bukanlah sebuah laser, melainkan energi eksplosif yang mengandung radioaktif. Setelah gagal menangkap Soldier Boy di Rusia, The Boys akhirnya kembali ke Amerika dan berpisah untuk sementara waktu. Selama perpisahan ini, Maeve sempat memenuhi permintaan Billy untuk memberikannya V24. Lalu saat berbicara soal dilema penggunaan V24,
Billy sebenarnya membenci dirinya sendiri karena kini ia mulai tergantung pada kekuatan super. Di lain pihak, Huey bercerita kepada Annie soal penggunaan V24. Mendengar cerita Huey, Annie akhirnya melarang Huey untuk menggunakan V24 lagi. Alasannya, V24 masih belum teruji secara klinis sehingga V24 beresiko membunuh penggunanya. Sementara itu, Vought menutupi kejahatan Homelander membunuh Supersonic dengan menyatakan bahwa anggota baru The Seven ini meninggal karena overdosis narkoba. Homelander lalu menggelar rapat Dewan Vought untuk mengumumkan bahwa kini ia menjadi pemimpin tertinggi di perusahaan ini. Sementara untuk posisi direktur yang ditinggalkan oleh Edgar karena terjerat kasus kriminal, kini diambil alih oleh Ashley. Beberapa waktu kemudian, Soldier Boy akhirnya berhasil melarikan diri dari Rusia dan kembali ke Amerika. Di tengah kota, trauma Soldier Boy akibat penganiayaan di Rusia tiba-tiba kambuh sehingga Soldier Boy menjadi hilang kendali dan mengeluarkan energi eksplosif yang merusak bangunan dan membunuh penduduk sipil. Tak lama berselang, kejadian ini menjadi sorotan berita dan dinyatakan sebagai aksi teroris super. Mengetahui aksi ini sangat berbahaya, Annie alias Starlight mendesak Homelander untuk menghentikan Soldier Boy yang saat itu disangka sebagai teroris super. Namun, Homelander menolak karena ia masih sibuk mengurus masalah internal Vought yang muncul setelah Edgar berhenti menjadi direktur. Di waktu yang sama, aksi Soldier Boy di kota juga diketahui oleh The Boys sehingga mereka pun bersiap untuk menangkap Soldier Boy. Sementara itu, Francie anggota The Boys tak ikut dalam misi penangkapan Soldier Boy karena ia masih harus menemani Kimiko di rumah sakit. Tak lama setelah kondisi Kimiko membaik, Francie mendapati bahwa kini Kimiko telah kehilangan kekuatan supernya akibat serangan energi radioaktif dari Soldier Boy. Beberapa waktu kemudian, The Boys mendapatkan informasi penting soal Soldier Boy dari pria bernama Legend. Ternyata Legend adalah mantan wakil direktur Vought yang memiliki kedekatan dengan Soldier Boy. Legend akhirnya mengungkapkan bahwa Soldier Boy baru saja mampir di rumahnya untuk mengambil kostum dan senjata perisai andalannya. Legend lalu menyatakan bahwa Soldier Boy kini akan menemui pacarnya yang juga merupakan anggota Payback, yaitu seseorang bernama Crimson Countess. Singkat cerita, The Boys akhirnya berhasil mengamankan Crimson sebelum Soldier Boy datang ke rumahnya. Mengetahui bahwa Crimson pernah mengkhianati Soldier Boy sebelum mereka berpisah, Billy akhirnya menjadikan Crimson sebagai umpan untuk menangkap Soldier Boy. Lantas saat Soldier Boy datang, Billy menawarkan kesepakatan kepadanya agar mereka bisa bekerja sama. Untuk meyakinkan Soldier Boy, Billy menyerahkan Crimson kepadanya sebagai imbalan kerjasama. Soldier Boy akhirnya membunuh Crimson untuk membalas pengkhianatannya yang telah lalu. Di waktu yang sama, Annie tiba-tiba mendatangi The Boys karena sebelumnya sudah diberitahu oleh MM. Annie lalu sangat menyayangkan keputusan Huey yang kembali menggunakan V24. Annie akhirnya memohon kepada Huey untuk berhenti mengikuti The Boys agar hidupnya tidak semakin kacau. Namun dengan berat hati, Huey menolak permohonan Annie karena semua yang ia lakukan bertujuan untuk menyelamatkan Annie dari teror Homelander. Huey akhirnya pergi meninggalkan Annie sambil mengisyaratkan bahwa senjata yang bisa membunuh Homelander adalah kekuatan Soldier Boy. Beberapa waktu kemudian, Soldier Boy menceritakan masa lalunya kepada Billy saat sedang beristirahat. Ternyata setelah ditangkap oleh pasukan Rusia, Soldier Boy ditahan sebagai subjek eksperimen selama puluhan tahun hingga ia dianggap sudah mati karena tidak pernah muncul lagi di dunia luar. Nah, ternyata dahulu tim superhero Payback pimpinan Soldier Boy dengan sengaja menyerahkannya ke pasukan Rusia. Pengkhianatan inilah yang membuat Soldier Boy membunuh Crimson dan kini Soldier Boy berniat menghabisi semua anggota Payback lainnya untuk balas dendam. Soldier Boy pun merasa terbantu saat mengetahui anggota Payback bernama Gunpowder telah dibunuh oleh Billy.
Selanjutnya, Billy memberitahu Soldier Boy bahwa posisi Soldier Boy sebagai raja superhero di Food kini telah diambil alih oleh Homelander. Tak terima posisinya digantikan, Soldier Boy akhirnya mengutarakan niatnya untuk membunuh Homelander. Dari sini muncul kesepakatan bahwa Billy akan membantu Soldier Boy untuk balas dendam pada anggota Payback, sedangkan Soldier Boy akan membantu Billy untuk membunuh Homelander. Selesai mengobrol dengan Billy, Soldier Boy akhirnya berbicara dengan Huey. Di sini Soldier Boy menegaskan bahwa ia sedang hilang kendali akibat trauma saat ia menembakkan energi eksplosif di tengah kota. Dari perbincangan dengan Billy dan Huey, terungkap bahwa Soldier Boy memiliki sifat yang keras, kasar, dan memiliki prinsip yang kuat. Sementara itu, Homelander akhirnya mengetahui bahwa Soldier Boy adalah pembunuh Crimson dan pelaku serangan di kota pada tempo hari. Demi menjaga reputasi Food, Homelander memerintahkan tim keamanan Food untuk menutupi kejahatan Soldier Boy, mengingat selama ini ia dikagumi oleh rakyat Amerika karena ia memiliki jiwa patriot yang kuat. Homelander akhirnya berencana untuk membunuh Soldier Boy demi mempertahankan image positif Food dan juga kepercayaan publik. Beberapa waktu kemudian, Billy dan Huey kembali menggunakan V24 untuk membantu Soldier Boy dalam misi pembunuhan dua anggota Payback bernama TNT yang merupakan saudara kembar. Ternyata saat misi ini berlangsung, TNT sedang mengadakan pesta superhero di rumah mereka. Lalu saat TNT menghadapi Soldier Boy, mereka memberitahu Soldier Boy bahwa ide penyerahan Soldier Boy ke Rusia sebenarnya berasal dari Black Noir yang saat itu masih menjadi anggota Payback. Saat masih bingung mengapa Black Noir melakukan hal ini, Soldier Boy mendengarkan lagu yang membangkitkan traumanya. Seketika itu, Soldier Boy tanpa sadar menembakkan energi eksplosif dahsyat yang mengakibatkan banyak tamu pesta terluka dan akhirnya tewas. Tak lama berselang, Homelander berhasil menemukan Soldier Boy berkat informasi dari The Deep yang saat itu berhasil selamat dari serangan di pesta TNT. Homelander dan Soldier Boy lalu bertarung sengit sampai akhirnya Billy datang untuk membantu Soldier Boy. Huey dengan kekuatan teleportasinya juga ikut membantu melawan Homelander. Homelander akhirnya terpaksa melarikan diri setelah ia kewalahan menghadapi serangan gabungan dari Billy, Huey, dan Soldier Boy. Di malam harinya, MM membantu Annie untuk membuat video pengakuan secara langsung di media sosial. Dalam video ini, Annie dengan jujur mengatakan bahwa Soldier Boy menjadi pelaku serangan dalam pesta ini. Selain itu, Annie juga mengungkapkan bahwa para superhero Food, terutama Homelander, sebenarnya tidak memperdulikan keselamatan rakyat Amerika dan mereka sebenarnya melakukan aksi heroik hanya untuk pencitraan. Annie juga mengungkapkan bahwa Food juga terlibat dalam kasus hilangnya Maeve. Di akhir video yang ditonton oleh banyak orang ini, Annie menyatakan bahwa kini ia telah mundur dari The Seven maupun Food. Tak lama setelah video pengakuan Annie menjadi sorotan, Ashley, direktur Food, akhirnya angkat bicara. Dengan tegas, Ashley mengatakan bahwa pengakuan Annie adalah bohong dan tidak berdasar. Di sisi lain, Homelander mengurung Maeve di ruang isolasi karena Maeve terbukti telah bekerja sama dengan Billy. Lalu saat menemui Maeve, Homelander menunjukkan rasa takutnya kepada Soldier Boy. Alasannya, energi radioaktif Soldier Boy dapat menghancurkan kandungan senyawa V di dalam tubuh, sehingga energi radioaktif ini dapat menghilangkan kekuatan super. Mengetahui hal ini, Maeve justru senang jika ia bisa kembali menjadi manusia yang normal, karena kekuatan super tidak selalu berdampak baik bagi hidupnya. Sedangkan Homelander merasa khawatir karena tanpa kekuatan supernya ia bukanlah siapa-siapa. Sementara itu, Billy terpaksa menuruti kesepakatan baru dengan Soldier Boy agar ia bisa membunuh Homelander.
Dalam kesepakatan baru ini, Soldier Boy baru mau membantu Billy untuk membunuh Homelander jika Billy sudah membantunya untuk menghabisi semua anggota Payback yang masih hidup. Kini anggota Payback selanjutnya yang akan dibunuh oleh Soldier Boy adalah Mindstorm. Lantas, di tengah pencarian Mindstorm, Soldier Boy memberitahu Hughie dan Billy soal kekuatan Super Mindstorm yang sangat berbahaya. Dengan kontak mata, Mindstorm mampu membuat targetnya jatuh pingsan dan terjebak di dalam kenangan buruk mereka hingga mati akibat dehidrasi. Untuk mencegah hal ini, Soldier Boy meminta Hughie dan Billy untuk menutup mata agar mereka tidak terkena kekuatan Mindstorm. Kembali ke masa sekarang, Annie memenuhi permintaan Kimiko untuk mengambil senyawa V permanen di laboratorium Vought. Ternyata sekarang Kimiko ingin kembali menjadi manusia super agar ia bisa melindungi orang terdekatnya seperti Frenzy saat mereka sedang terancam. Kini Kimiko baru memahami bahwa baik dan buruknya dampak kekuatan super tergantung pada penggunanya. Singkat cerita, Annie akhirnya berhasil mengambil jenis senyawa V yang memberikan kekuatan super secara permanen. Lalu saat di tengah perjalanan menemui Kimiko, Annie tiba-tiba ditemui oleh Homelander. Di sini Homelander mengancam akan membunuh Hughie jika Annie tidak mau berbicara kepada media untuk menarik semua pernyataannya dalam video kemarin. Namun Annie menolak karena ia sudah tidak takut lagi dengan ancaman Homelander. Dan karena Hughie sekarang memiliki kekuatan teleportasi, Annie berani mempersilahkan Homelander untuk membunuh Hughie. Homelander akhirnya mengungkapkan bahwa ia sengaja membiarkan Annie hidup karena saat ini Annie masih sangat populer. Beberapa waktu kemudian, Hughie, Billy, dan Soldier Boy akhirnya berhasil menemukan Mindstorm. Namun, Mindstorm akhirnya berhasil kabur setelah serangannya terhadap Billy sukses mengalihkan perhatian Hughie dan Soldier Boy. Hughie lalu terpaksa meninggalkan Billy sendirian agar ia bisa membantu Soldier Boy untuk membunuh Mindstorm. Lantas, saat melakukan pencarian bersama Soldier Boy, Hughie berhasil menemukan Mindstorm terlebih dahulu dan langsung memindahkannya ke lokasi Billy dengan teleportasi. Di sini, Hughie berjanji akan membawa Mindstorm ke tempat yang tak diketahui oleh Soldier Boy jika Mindstorm mau menyadarkan Billy yang saat itu sedang pingsan akibat serangan Mindstorm. Mendengar bahwa Hughie adalah orang baik, Mindstorm akhirnya percaya dengan janji Hughie dan mau menyadarkan Billy. Namun saat Hughie hendak membawa Mindstorm ke tempat aman, tiba-tiba Mindstorm diserang oleh Soldier Boy dan akhirnya ia pun tewas. Hughie dan Billy akhirnya membantu Soldier Boy untuk mencari anggota Payback lainnya demi menjaga kesepakatan mereka untuk membunuh Homelander. Di malam harinya, Annie terpaksa menghubungi Billy karena sejak tadi ia tak bisa menghubungi Hughie. Di sini, Annie memberitahu bahwa V24 ternyata bisa mengakibatkan kematian jika penggunanya sudah mengonsumsi 3-5 dosis. Sementara Billy kini sudah mengonsumsi 2 dosis, jadi ia pun merahasiakan informasi ini dari Hughie karena ia tak ingin Hughie terguncang. Di sisi lain, Soldier Boy menghubungi Homelander untuk memberitahu soal rahasia yang baru saja diingat oleh Soldier Boy. Dari sinilah terungkap bahwa Homelander terlahir dari program bayi tabung dengan menggunakan sperma Soldier Boy. Mengingat selama ini Homelander sangat ingin membunuh Soldier Boy, perasaan Homelander pun akhirnya menjadi campur aduk begitu mengetahui bahwa Soldier Boy adalah ayah kandungnya. Beberapa hari kemudian, Billy memberitahu Hughie bahwa Soldier Boy sering menyendiri sejak ia mengetahui bahwa Homelander adalah putra kandungnya. Kini anggota Payback yang terakhir yang akan dibunuh oleh Soldier Boy adalah Black Noir. Lantas, saat dalam perjalanan mencari Black Noir, Billy berpura-pura mengajak Hughie mampir ke minimarket. Di tempat sepi, Billy mencuri kesempatan untuk menghajar Hughie sampai pingsan, lalu meninggalkannya sendirian. Billy akhirnya berhasil membohongi Soldier Boy dengan mengatakan bahwa Hughie kabur saat mobil mereka berhenti di SPBU. Tak lama berselang, Hughie yang kembali sadar akhirnya berhasil meyakinkan Annie agar mau menjemputnya. Di tengah perjalanan, Hughie menyatakan bahwa menjadi manusia super ternyata tidak sebaik yang ia bayangkan.
Mendengar pengakuan Huey yang kini mulai sadar, Annie akhirnya memaafkan kesalahan Huey yang sempat terobsesi dengan V24 hingga membuat Annie sangat cemas. Annie lalu memberitahu Huey soal bahaya V24 yang bisa membuat penggunanya tewas setelah mengonsumsi 3-5 dosis. Begitu mengetahui informasi ini, Huey akhirnya baru menyadari bahwa Billy tadi sengaja meninggalkannya agar Huey tak bisa lagi menggunakan V24 yang selama ini dibawa oleh Billy. Sementara itu, Annie dan Huey tiba di rumah yang menjadi tempat Annie berkumpul dengan MM, Francie, dan Kimiko. Di luar dugaan, di rumah ini juga ada Maeve yang berhasil kabur saat ia sedang dipindahkan dari ruangan isolasi Vought. Nah, ternyata Vought memindahkan Maeve dari ruangan isolasi karena saat itu mereka sedang menghadapi demo yang dipicu oleh video pengakuan Annie soal hilangnya Maeve. Mereka pun sepakat untuk berjuang menghentikan Billy agar ia tidak menggunakan V24 lagi. Tak lama kemudian, tim Huey datang ke tempat peristirahatan Billy dan Soldier Boy. Di sini Billy menolak permintaan Huey untuk berhenti menggunakan V24 karena Billy berniat menjadi manusia super saat nanti ia bekerja sama dengan Soldier Boy untuk membunuh Homelander. Penolakan Billy ini pun memicu keributan hingga akhirnya Soldier Boy turun tangan dan berhasil mengurung tim Huey di dalam markas besar. Di sisi lain, Maeve memutuskan untuk meninggalkan tim Huey karena ia juga ingin membunuh Homelander. Sementara itu, Homelander akhirnya membunuh Black Noir karena selama ini ia sengaja merahasiakan status Soldier Boy sebagai ayahnya. Singkat cerita, Billy, Soldier Boy, dan Maeve akhirnya berhasil menemukan Homelander di dalam gedung Vought. Lantas saat kembali bertemu dengan Soldier Boy, Homelander memberitahu bahwa ia sudah membunuh Black Noir sehingga Soldier Boy tak perlu balas dendam lagi. Homelander juga memperkenalkan anaknya Ryan sebagai cucu Soldier Boy. Homelander lalu berusaha mempengaruhi Soldier Boy agar mau bekerja sama dengannya karena mereka adalah satu keluarga. Begitu menyadari sifat Homelander yang cengeng dan haus perhatian, Soldier Boy sangat kesal hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Homelander. Pertarungan Homelander dan Soldier Boy pun akhirnya terhenti setelah Ryan berani menyerang Soldier Boy demi melindungi ayahnya. Billy lalu berhasil mencegah Soldier Boy untuk membunuh Ryan karena Billy kembali teringat janjinya pada almarhumah istrinya untuk selalu menjaga Ryan dalam segala situasi. Setelah itu, Billy yang sebelumnya sudah menggunakan V24 akhirnya bertarung melawan Soldier Boy. Di sisi lain, Maeve bertarung melawan Homelander dengan tekad untuk membunuhnya. Beberapa menit kemudian, tim Huey tiba di gedung Vought setelah mereka berhasil kabur dari brankas berkat kekuatan Annie dan Kimiko. Annie lalu membantu Billy untuk mengalahkan Soldier Boy, sedangkan Huey berusaha meyakinkan semua orang di dalam gedung untuk segera melarikan diri agar mereka terhindar dari dampak serangan Soldier Boy. Di tengah kekacauan ini, Soldier Boy hendak menciptakan ledakan energi radioaktif dahsyat yang bisa memusnahkan semua orang beserta gedung Vought. Tak mau hal ini terjadi, Maeve akhirnya melepaskan Homelander lalu mengorbankan dirinya untuk mendorong Soldier Boy hingga mereka berdua jatuh dari gedung. Setelah pertarungan ini berakhir, Ryan memutuskan untuk hidup bersama Homelander dan menolak untuk kembali bersama Billy. Alasannya, saat terakhir mereka bertemu, Billy sempat membuat Ryan terpukul karena Billy menyalahkannya atas kematian Becca. Beberapa waktu kemudian, Vought mengumumkan bahwa Maeve telah tewas usai berhasil menghentikan aksi Soldier Boy yang dinyatakan sebagai teroris. Namun di balik itu, Vought sebenarnya mengetahui bahwa Maeve masih hidup. Bahkan, Vought mengizinkan Maeve untuk pensiun karena sekarang ia telah kehilangan kekuatan supernya akibat serangan radioaktif dari Soldier Boy. Di lain pihak, Soldier Boy ternyata masih hidup dan kini diamankan oleh Mallory dalam keadaan hilang kesadaran. Setelah itu, Annie datang ke markas The Boys untuk menyatakan bahwa ia sudah berhenti menjadi superhero Vought. Billy dan yang lainnya akhirnya menerima permintaan Annie untuk menjadi anggota tetap The Boys. Kini The Boys berencana untuk membunuh Victoria setelah mereka mengetahui bahwa Victoria mencalonkan dirinya sebagai wakil presiden Amerika Serikat.
Demi menjaga semangat The Boys, Billy akhirnya merahasiakan kondisinya yang akan mati dalam waktu maksimal 18 bulan akibat menggunakan V24 melebihi dosis aman. Di lain pihak, Homelander memperkenalkan anaknya Ryan kepada kelompok pendukung Stormfront yang selama ini memuja Homelander. Di hadapan Ryan, Homelander tak segan membunuh seorang warga dengan sadis karena ia berani menentangnya. Dan series The Boys Season 3 pun akhirnya selesai. Itulah tadi keseluruhan alur cerita The Boys season ketiga. Semoga teman-teman dapat memahami dan menikmati alur cerita dari series ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!